Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji biografi singkat tokoh-tokoh ulama hadis. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang saya banggakan dan juga para penonton video ini, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya. Sebelum kita mengawali mengkaji pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan suratul Fatihah dengan harapan kita semua mendapatkan keberkahan dan dilancarkan thalabul ilminya. Ala hadiniyah wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni yang pertama, peserta didik dapat menghargai semangat dan karya tokoh-tokoh hadis sebagai khazanah intelektual Islam. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan sikap kritis dalam mempelajari tokoh hadis dan kitabnya atau karyanya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis biografi tokoh hadis beserta kitabnya atau karyanya. Adapun tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya yang kita kaji pada hari ini, yakni ada 7. Yang pertama, Imam Malik. Yang kedua, Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, Imam Muslim. Yang keempat, Abu Daud. Yang kelima, Imam At-Tirmidzi. Yang keenam, Imam An-Nasa'i. Dan yang ketujuh, Imam Ibnu Majah. Baik, yang pertama yakni Imam Malik. Adapun riwayat singkat Imam Malik seperti yang tampil di video kali ini, beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Amr bin Haris bin Kaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Ashabi. Nah, beliau ini lahir di Madinah pada diperkirakan pada tahun 712 sampai 796 Masehi. Nah, beliau memiliki ibu bernama Aliyah binti Syurai al-Adhiyah. Nah, beliau ini merupakan orang berasal dari Arab yang terhormat, memiliki status sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Nah, keluarga beliau berasal dari Yaman. Nah, Imam Malik ini tinggal bersama istrinya, yakni Fatimah, dan 3 orang anaknya yang bernama Yahya, Muhammad, dan Hamad. Nah, kesungguhan dalam menekuni pengetahuan agama telah menjadikan beliau sebagai panutan di bidang fikih dan hadis. Bahkan kalau bidang fikih kita kenal dengan satu mazhab, yakni mazhab Maliki. Dan beliau ini termasuk gurunya Imam. Nah, adapun karya beliau yang sangat monumental, yakni Kitab Al-Muwatta. Nah, ini merupakan kitab fikih yang berdasarkan dari himpunan-himpunan hadis pilihan
yang kalau kita rujuk dari pendapatnya Imam Suyuti, kitab ini disusun selama hampir 40 tahun. Nah, yang berisi sekitar 100.000 hadis yang diriwayatkan oleh 1.000 orang, 1.000 perawi. Beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Malik selain ini yakni ada Risalah ila Ibnu Wahab al-Qadri, Kitab Al-Nujum, Risalah fil Aqidah, Tafsir lil Ghaib bil Quran, Risalah Al-Lais bin Sa'ad, terus kemudian Risalah Liya'a bin Hisan, terus kemudian Kitab Al-Sir, Kitab Al-Manasik, dan Kitab Al-Muwatta ini. Nah, sebenarnya Kitab Al-Muwatta ini adalah ia tunjukkan kepada pemerintah. Jadi menurut Imam Suyuti, kitab Al-Muwatta ini disusur hampir 40 tahun. Dan dia keberatan kalau Al-Muwatta ini dijadikan kitab pegangan resmi bagi pemerintah. Karena latar belakang ditulisnya Al-Muwatta ini berdasarkan dari problem politik sosial yang pada waktu itu sedang berkecamuk. Nah, sementara kitab yang memuat pendapat lain ini harus dibuang. Tampaknya di sini ia menyadari bahwa pendapatnya yang juga dituangkan dalam Al-Muwatta oleh Imam Malik ini ada peluang berbeda pendapat dengan ulama lain. Nah, di sini Imam Malik menyadari bahwa Islam yang dipraktikkan di tempat lain sebenarnya tidak harus sama dengan di masyarakat Madinah, yang merupakan masyarakat ideal dalam konteks Al-Muwatta ini. Maka kitab ini tidak dipaksakan di masyarakat luar, jadi agar tidak membingungkan pada waktu itu. Nah, kitab Al-Muwatta ini merupakan karya yang sangat fenomenal yang ditulis oleh Imam Malik yang memuat berita perilaku Nabi Muhammad SAW baik dari segi perbuatan, perkataan, sifat, dan pembiarannya. Nah, dalam pandangannya di sini para sahabat atau tabi'in yang sangat penting pada konteks ini adalah kejadian yang terjadi di masa Nabi, tetapi juga di masa sesudahnya. Bisa dikatakan bahwa Al-Muwatta ini tidak hanya memuat hadis Nabi, namun juga beberapa fatwa lain. Banyak ulama yang berpendapat bahwa susunan semacam inilah yang paling tepat dan paling baik di masanya itu. Nah, kiranya di dalam Muwatta ini dimuat ada 1720 hadis musnad berjumlah 600 buah yang mursal tidak semuanya diterima. Kemudian yang mursal ini ada sekitar 222 buah, yang mauquf ada 613, dan yang qaul tabi'in ada 285 buah. Nah, kalau menurut Imam Malik, hadis yang dapat diterima ini harus memenuhi syarat, yakni hadis yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Terus kemudian hadis itu masyhur atau diamalkan oleh masyarakat Madinah pada waktu itu. Adapun beberapa kitab lain yang ditulis oleh yakni Imam Al-Bukhari. Sesuai yang tampil pada video, nama lengkapnya yakni Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisyah Al-Jufi Al-Bukhari. Lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara. Nah, nama beliau Bukhari sebenarnya ini adalah dinisbatkan di tempat lahirnya. Jadi yang sangat masyhur dinisbatkan kepada tempat kelahirannya. Nah, kegemaran belajar agama yang dimilikinya ini tampak sejak kecil.
di kampung halamannya. Nah, jadi beberapa buku tulisan ulama seperti Ibnu Al-Mubarak, gurunya ayahnya, dan Al-Waqi sempat dihafalkannya. Beberapa negeri pun pernah ia singgahi seperti Makkah, Baghdad, Basrah, Kufah, Syam, Asqalan, Mesir, dan lain-lainnya. Nah, riwayat yang terpopuler tentang kebesaran Bukhari sebagai ulama hadis adalah ketika beliau ini memasuki kota Baghdad, di mana tidak ada seorang ulama pun yang membantah pendapat-pendapatnya. Karenanya tidak heran kalau hadis riwayat Al-Bukhari ini dinilai paling berkualitas dibanding riwayat lain pada waktu itu. Nah, beliau ini diperkirakan wafat di dekat kota Samarkand pada 30 Ramadan tahun 252 Hijriah. Adapun karya Imam Al-Bukhari yang terkenal yakni Al-Jami' As-Shahih, yang isinya ini kumpulan dari 7.275 hadis yang sudah diuji dan diatur dalam pembaban kitab-kitab yang beliau tulis ketika masih berada di Mekah dan berakhir ketika beliau ini berada di Madinah. Adapun kitab-kitab beliau yang lain tak kalah terkenalnya seperti Hadaya al-Sahabah wat Tabi'in, terus kemudian Raful Ayatain fi as-Salah, Qiraat Khalfah al-Imam, Khalqaf al-Ibad, At-Tafsir al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir, Tarikh as-Saghir, Tarikh al-Awsat, Tarikh al-Khabir, terus kemudian Al-Adab wal Mufrad, terus Birrul Walidain yang teman-teman kemarin waktu Ramadan kaji bersama, Ad-Duafa, Al-Jami' Al-Qabir, Al-Usriban, Al-Hibah, Asma'us Sobah, Al-Wuhdan, Al-Mumsus, Al-Ilal, Al-Kuna, Al-Fawaid, dan Al-Jami' As-Shahih. Nah, dari yang paling terkenal yakni Al-Jami' As-Shahih. Semua karya Imam Bukhari ini sangat penting dalam ilmu hadis, tetapi yang paling terkenal ya Al-Jami' As-Shahih ini. Nah, Imam Bukhari ini sering memotong bagian hadis untuk dijadikan judul bab yang kemudian diisi dengan hadis-hadis yang jumlah diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini kiranya ada 9.082 buah, termasuk yang disebut berulang. Bila tidak diulang, jumlah hadis itu kiranya ada 2.606 buah. Adapun kritik terhadap Al-Bukhari ini ada kira-kira 110 hadis yang kena sasaran kritik pada waktu itu. Demikian juga yang mengatakan ada 435 seorang rijal hadis. Terus kemudian ada yang menilai 80 rijal dinilai dhaif. Tapi tentu Al-Bukhari lebih mengetahui tentang persepsi dirinya terhadap tokoh hadis daripada orang lain. Ada pertimbangan tertentu tentunya yang tidak diperhitungkan oleh ulama lain. Baik, yang selanjutnya yakni Imam Muslim. Nah, beliau ini memiliki nama lengkap yakni Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qusyais Al-Khusyari An-Naisaburi, Imam Muslim. Nah, ini beliau dilahirkan di Naisabur, makanya tadi An-Naisaburi, tahun 202 Hijriah. Ada juga riwayat lain yang mengatakan 204 Hijriah, yang beliau dikenal sebagai dermawan dari Naisabur. Beliau ini semenjak kecil
di tahun 218, hampir semua negeri pusat kajian hadis tidak luput dari persinggahannya seperti Irak, Hijaz, Mesir, Syam, dan lain sebagainya. Nah, beliau ini diperkirakan wafat pada 26 Rajab 261 Hijriah di dekat Naisabur. Banyak ulama yang ditemui untuk periwayatan hadis seperti Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rawah. Nah, ini gurunya Al-Bukhari dan imam yang lain. Nah, Imam Muslim ini juga memiliki murid-murid yang terkenal seperti Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Abdurrahman bin Abi Hatim. Nah, ini adalah murid-muridnya yang juga sebagai tokoh hadis yang terkenal tentunya. Nah, untuk karyanya ada lebih dari 20 hadis yang telah ditulis oleh Imam Muslim. Yang terkenal adalah salah satunya Sahih Muslim itu sendiri. Nah, di dalam kitab itu termuat ada 3030 hadis yang di situ tidak termasuk yang diulang-ulang. Nah, jika dilihat dari seluruh hadisnya itu kurang lebih ada 10.000 buah hadis. Nah, dengan sebutan Sahih Muslim ini penulisnya bermaksud menjamin bahwa semua hadis yang terkandung di dalamnya ini ya sahih, ya benar. Kalau menurut ulama kan seperti penjelasan sebelumnya di video sebelumnya yang sudah saya upload itu, bahwa hadis bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang terpercaya atau siqat, generasi permulaan hingga akhir di setiap tabakohnya, dan terhindar dari sudut dan ilat atau kecacatan. Nah, pada waktu itu muncul perbedaan pendapat. Ada yang bilang bahwa sistematika Sahih Muslim ini lebih baik dari Sahih Al-Bukhari, yakni oleh Imam Al-Bukhari. Kalau dari Al-Bukhari, seorang periwayat ini harus benar-benar bertemu dengan yang memberi hadis, kendati hanya satu kali. Nah, indikatornya bentuk serah terima seperti ungkapan ahbarona atau sami'tu yang banyak di dalam kitab Birrul Walidain. Nah, adapun penjelasannya, kalau menurut Imam Muslim ini sebenarnya asal mereka itu semasa sudah dianggap seimbang atau bersambung sanadnya. Nah, redaksi hadis seperti hadas, nah ini biasanya digunakan oleh muhaddisin. Terus kalau ahbarona atau sami'tu seperti yang diungkapkan Al-Bukhari ini lebih ke ucapan hadis dari guru kepada muridnya. Terus ada juga yang mengatakan anba'ana, ini dari ulama yang memutlakan atau ulama mutakodimin yang mengijazahkan serah terima itu. Kendati demikian, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ini adalah kitab yang sangat monumental kita kaji dalam ilmu hadis. Yang selanjutnya yakni Imam Abu Daud, atau yang kita kenal yakni Abu Daud Al-Sijistani. Nah, nama lengkapnya sebenarnya yakni adalah Sulaiman bin Asi Adz bin Ishaq Adzawi Al-Sijistani. Nah, beliau ini lahir pada tahun 202 Hijriah, yang merupakan tokoh hadis yang menghafal dan memahami hadis beserta ilatnya. Nah, reputasinya sangat melejit ketika ia tinggal di Basrah. Banyak guru terkemuka yang dijumpainya seperti Abu Amr Ad-Dhahir, Abu Al-Walid, Ahmad Ibnu Hambal, dan lainnya. Nah, di samping ilmu hadis, dia ahli di bidang hadis, juga ahli di bidang fikih, yang dapat dilihat dari kitab sunannya yang bercorak fikih. Nah, Sunan Abu Daud
yang salah satunya terkenal. Ini merupakan kitab yang condong pada sistematika fikih, kiranya berisi 4.800 hadis sebagai inti dari 500.000 hadis yang dikuasainya dengan baik. Nah, kitab ini sangat memudahkan pembaca dalam mencari hadis hukum, karena kan fikih. Nah, Imam Abu Daud ini mengakui bahwa tidak semua hadis yang ditulisnya ini sahih. Karenanya ia memberi catatan bahwa sejumlah hadis ini lemah dan juga dimasukkan dalam kitab tersebut. Namun bukan asal masuk saja tentunya. Nah, Imam Abu Daud ini tidak memasukkan hadis yang riwayatnya matruk al-hadis. Jadi hadis-hadis meskipun dhaif ini masih bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Seperti itu. Nah, dalam konteks pemikirannya, Abu Daud ini hadis yang kurang sahih masih lebih berbobot dibanding pendapat ulama. Jadi hadis yang kurang sahih atau hadis yang dhaif masih lebih berbobot dibanding pendapat ulama. Ini keterangannya di suatu hadis-hadis. Nah, Imam Abu Daud ini masih berada di bawah tingkatan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seperti halnya kitab hadis induk lain seperti Sunan Abu Daud yang disarai oleh beberapa ulama. Seperti Aun al-Matbud Syarah Sunan Abi Daud, tulisan Samsul Azimabadi yang dikenal oleh sarahnya yang baik, misalnya seperti itu. Di samping itu juga ada lagi Bazal al-Majbud fi Hali Abi Daud yang ditulis oleh Khalil Ahmad Ansori. Ini merupakan kitab sarah. Karyanya seperti yang sudah disebutkan tadi, ada kitab As-Sunan, kitab Al-Marasil, kitab Al-Khodar, terus kemudian ada Nasyih wal Mansuk, kitab Az-Zuhud, terus Dalailun Nubuwah, terus Ibdaul Wahyu, Anbarut Khawarij, yang paling populer ya yang sudah kita bahas tadi, yakni Sunan Abu Dawud. Baik, yang selanjutnya yakni tokoh hadis yang masyhur juga yakni Imam At-Tirmidzi. Nah, beliau ini memiliki nama lengkap yakni Musa bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulaimi At-Tirmidzi. Beliau ini lahir diperkirakan pada tahun 209 Hijriah di kampung Tirmidz dekat Sungai Jayhun. Ya, jadi seperti Imam Bukhari, beliau ini dinisbatkan pada tempat kelahirannya yakni di Tirmidz. Banyak guru terkemuka yang dijumpainya agar ilmunya tetap mengalir kepada dirinya sendiri. Nah, di antara gurunya yang terkemuka yakni adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, terus kemudian Hudaibah bin Syaid, terus kemudian Muhammad bin Masyir. Nah, beliau ini adalah pengagum berat dari Al-Bukhari. Juga memang beliau ini berada di bawah asuhan Al-Bukhari. Jadi ketika mengembara di berbagai negeri pusat ilmu, jadi beliau ini ikut juga seperti di Irak, Hijaz, Khurasan dan lain-lainnya. Nah, beliau ini diperkirakan wafat di kampungnya pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah. Diperkirakan di usia 70 tahun. Nah, Imam At-Tirmidzi ini adalah ulama hadis yang pertama sekali mempopulerkan hadis hasan, yaitu hadis yang masih di bawah tingkatan hadis sahih. Nah, meskipun beliau ini memasukkan hadis hasan, ini bukan hadis dhaif dan tidak layak dikategorikan dhaif oleh beliau. Jika para ulama sebelum At-Tirmidzi ini seperti fikih madzhab 4 itu mengatakan bahwa hadis dhaif untuk kepentingan tertentu dapat dijadikan hujjah, maka yang dimaksudkan adalah hadis hasan menurut Al-Tirmidzi ini bukan sembarang hadis dhaif.
Nah, Imam Tirmidzi ini juga memberikan catatan di hadis-hadisnya seperti hadis sahih dan hasan. Jadi beliau ada hadis dhaif yang mengandung illat atau kecacatan. Beliau ini juga menunjukkan cacatnya di mana. Begitu juga dengan bila hadis itu mungkar. Beliau menunjukkan memberi catatan di kitabnya yang mungkar itu yang mana. Jadi dia itu tidak memasukkan hal yang bohong di kitabnya. Adapun karya-karya beliau, yakni yang terkenal ada Al-Jami Al-Mukhtasar min Sunan Rasulillah. Terus kitab yang ditulis lainnya ada Al-Asar Mahfufah, terus Al-Asma wal Al-Kuna, Asma As-Sohabah, As-Sama'il Al-Nabawiyah, Al-Ilal, terus kemudian At-Tariq dan Al-Zuhud. Dan yang tampak di gambar ini. Baik, selanjutnya yakni tokoh hadis yang terkenal yakni Imam An-Nasa'i. Beliau ini memiliki nama lengkap Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali Al-Khurasain An-Nasa'i. Nah, kalau dilihat dari namanya berarti beliau ini dinisbatkan di Khurasan. Nah, beliau ini dikenal dengan nama An-Nasa'i karena dinisbatkan di kampung Nasa'i di negeri Khurasan. Makanya seperti imam-imam yang lain, ini dinisbatkan di tempat lahirnya. Beliau ini lahir di tahun 215 Hijriah, yang semenjak kecil ini beliau menuntut ilmu dan mulai berkelana pada usia 15 tahun. Adapun pusat-pusat studi yang pernah dikunjungi beliau ini antara lain seperti Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan lain sebagainya. Setelah beliau ini berkelana ke sana kemari, beliau menetapkan untuk hidup di Mesir. Nah, Imam Nasya'i ini terpengaruh pemikiran Imam Syafi'i di bidang fikihnya, yang beliau ini dikenal tegas dan pemberani, dan ia tidak hanya berfatwa tetapi ikut juga berjihad menyertai gubernur Mesir bersama tentaranya. Nah, beliau ini diperkirakan wafat di tahun 13 Safar 303 Hijriah, yang dimakamkan di Palestina di Baitul Maqdis. Adapun karyanya, yakni Imam Nasya'i telah menulis beberapa kitab besar yang tidak sedikit Sunan Nasya'i. Baik, ada yang tertinggal yakni Al-Imam Ibnu Majah. Jadi cukup saya jelaskan dari sini, sama seperti tokoh-tokoh hadis yang masyhur tadi. Beliau ini juga sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu hadis. Yang beliau ini memiliki nama Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Hawaini Ibnu Majah. Majah ini sebenarnya adalah laqab atau nama panggilan ayahnya. Jadi Majah ini laqab ayahnya. Beliau ini lahir pada tahun 209 Hijriah, yang sejak kecil ini beliau bersekolah dan mengembara di Irak, Hijaz, Mesir, Syam, dan lain sebagainya. Dan Imam Ibnu Majah ini diperkirakan wafat pada 22 Ramadan 273 Hijriah. Adapun kitab yang sangat monumental beliau yakni adalah Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan. Dibanding para ulama terdahulu, karya Ibnu Majah ini tergolong sedikit. Namun dalam kitab Sunan ini, selain itu beliau juga menulis kitab tafsir dan kitab tarikh yang karyanya dapat ditemukan hingga saat ini. Contohnya Sunan Ibnu Majah yang sudah kita sebut tadi. Karyanya yang lain ada banyak yang
tidak ditemukan. Nah, di dalamnya ini terdapat ada 4.341 butir hadis. Dari jumlah itu ada 3.002 yang telah dibukukan oleh penulis kitab Al-Ushul Asyittah, artinya masih tersisa 1.339 hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sendiri. Nah, beliau ini tidak memberikan catatan-catatan tentang nilai hadis yang ditulis dalam kitabnya itu. Agaknya dari benar sahih atau tidaknya ini perlu dikaji lebih mendalam. Nah, tidak seperti imam-imam sebelumnya tadi, seperti Imam Nasyai, terus kemudian juga Imam At-Tirmidzi. Ini beliau memberikan catatan-catatan khusus jika ada kecacatan hadis di situ. Jadi perlu dikaji mendalam jika pada Sunan Ibnu Majah ini. Adapun ada tokoh yakni Dr. Fuad Abdul Faqih mencatat ada 1.309 hadis, itu terdapat 482 hadis yang bernilai sahih. Terus kemudian yang kiranya ada 199 bernilai hasan. Terus ada juga yang 619 ini lemah sanadnya. Terus kemudian yang 99 hadis ini mungkar dan maksub, doif tentunya ini. Nah, sikap ini adalah sikap terbuka pembaca. Jadi pembaca harus berpikir kritis dalam menelaah kitab-kitab hadis. Makanya kitab Sunan Ibnu Majah ini adalah masuk peringkat ke-6 ke kitab-kitab besar, yakni Kutubus Sittah atau 6 kitab besar hadis. Yang di sisi lain kitab ini juga bermutu tinggi karena paling sedikit di dalamnya itu banyak paling sedikit untuk mengulang hadis, tidak seperti hadis-hadis yang lain, kitab-kitab yang lain yang banyak mengulang hadis dibanding kitab ini. Jadi lebih memudahkan pembaca dalam mengkaji hadis, tidak perlu bulan balik ini istilah Jawanya. Baik, adapun sikap kritis kita dalam hadis ini ya harus kita ambil ibrah bahwa tidak semua hadis ini sahih. Jadi kita harus mengerti dan mengetahui derajat kesahihan hadis serta klasifikasi yang lain. Tentu ini dengan kerja keras dan penuh dedikasi tinggi untuk menyelamatkan atau bahkan mengabdi hadis-hadis Rasulullah. Dan tentunya kita sebagai pelajar harus sangat-sangat semangat mempelajari ini. Jadi kiranya cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.